Oke, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Purtubi dari Bang Tubi Channel. Siang ini saya ketemu dengan kawan lama saya, Pak Haji Dedi Kurniadi. Sekarang kita berada di Penaton Golok, Cikupa, Tangerang. Pak Haji Dedi ini adalah aktivis Banten, juga merupakan tokoh masyarakat Tangerang, dan sekarang menjadi seorang pengusaha, Pak Haji Dedi. Jadi kebetulan baru ini kita ketemu lagi di Kedaton Golok ini, dan kita mau bincang-bincang terkait soal PSN PIK 2 yang sekarang ini ramai dibicarakan di masyarakat Tangerang. Selamat siang Pak Haji Dedi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ya ke Bang Haji ini. Terkait dengan maraknya PSN PIK 2 ini, kan ada batasan PSN PIK 2 itu 1.755 hektar. Nah, tapi yang terjadi belakangan ini itu ada perluasan di luar area yang sudah ditentukan. Nah, menurut Pak Haji gimana nih pandangannya soal ini terkait PSN? Ini kita kembalikan dulu bahwa kalau kata saya, PSN ini kan seperti bayi ajaib. Ya. Ya, di akhir masa jabatannya Pak Jokowi muncullah bergening-bergening itu dengan mendirikan PSN, yaitu PSN yang di mana? Yang di PIK 2 dan PSN yang di Sinarmas, terutama yang ada di wilayah Tangerang. Ya. Nah, kita fokus kepada PSN PIK 2 ini. Sejarah berdirinya Provinsi Banten dari panjang pantai 52 km. Itu kan dari mulai ujung batas Jakarta dengan ujung batas Kabupaten Serang, itu kurang lebih sekitar 52 km. Ya, betul. Itu adalah pantai yang bersifat teluk yang membentang ke arah wilayah Kabupaten Serang, di mana kalau dulu menurut Bakus Sultanal ketika kita mendirikan Provinsi Banten, bahwa 12 mil dari garis pantai itu adalah milik Provinsi Banten. Nah, tapi karena ada kepentingan politik lain, maka pada zamannya Pak Sutioso, daerah khusus ibu kota Jakarta, daripada Banten ini 20 itu dimiliki oleh Banten, maka mereka lebih baik membentuk Kepulauan Seribu itu menjadi sebuah wilayah daerah otonomi baru, yaitu dengan untuk Kabupaten Pulau Seribu. Nah, ini ada hubung kaitnya dengan hal-hal seperti saat ini. Jadi 20 tahun yang lalu, ya ketika kami 24 tahun yang lalu ketika kami mendirikan Provinsi Banten dan itu undang-undang itu keluar, maka kami menelusuri 22 anak pulau itu agar menjadi hak miliknya Provinsi Banten. Nah, namun ada kepentingan politik lain yang lebih besar sehingga DKI membuat Kabupaten Pulau Seribu. Nah, terkaitan dengan PSN ini, ya, menurut logika saya secara terbalik saja, yang punya pantai itu hanya Kabupaten Tangerang. Ya. Kota Tangerang nggak punya, Tangsel nggak punya. Nah, di Kabupaten Tangerang yang punya pantai di wilayah timur yang berbatasan dengan DKI, sehingga inilah yang menjadi penyangga ibu kota disebutnya kan. Ya, penyangga ibu kota yang paling lengkap, ada sungai besar, ada laut dengan pantai yang panjang 52 kilo. Nah, sehingga ini sangat dimungkinkan menjadi sebuah daya tarik untuk pengembangan bisnis ke depan. Kan semua orang tidak akan menyangka kalau pantai di Kabupaten Tangerang ini sangat diminati oleh pengusaha-pengusaha dari non-pri, ya kan, dari non-pribumi atau terutama dari asing gitu kan, dari pengusaha Cina. Ini ya memang sisi negatifnya ada, sisi positifnya juga ada. Nah, kita harus bisa memilah dan memilih perlu atau tidak nih PSN ini saat ini gitu. Kalau memang perlu, sesuaikan dan ikuti apa yang menjadi ketentuan dan perundang-undang yang berlaku di Republik Indonesia ini. Ini kalau istilah saya, jangan bikin warteg dalam restoran, kan gitu. Artinya bahwa di wilayah tersebut ada kabupatennya, ada provinsinya, dan ada pusatnya, yaitu Republik Indonesia ini dipimpin oleh seorang presiden. Nah, kan gitu.
Oke, presiden yang lama sudah memberikan presiden yang sekarang ya kan hanya mengikuti nih, tapi dengan polemik yang ada ya berkembanglah bahwa PSN ini dinyatakan tidak layak, bahkan cenderung ditolak ya dengan alasan beberapa hal yang bersifat teknis, yang bersifat politis kan gitu. Nah, ini yang harus kita sama-sama suarakan adalah antara teknis dan politis otomatis ini harus benar-benar selaras gitu. Teknis, politis. Nah, dua-duanya harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku secara kewilayahan tanah, air, tumpah darahku. Oke, dari penjelasan tadi itu ya, Bang Haji. Nah, terkait dengan cakupan luas kan, kalau kita bicara hitungan hanya 1.755 hektar itu kan cukup mungkin di Kecamatan Kosambi dan Teluk Naga. Nah, persoalannya sekarang itu kan merambah ke kecamatan lain, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Kronjo. Nah, termasuk juga itu bukan hanya kawasan laut, tapi kawasan darat, kayak seperti sawah. Nah, persoalannya kan ini kalau kita bicara ke kawasan darat, ke persawahan, nah dikaitkan dengan ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo saat ini. Nah, menurut Pak Haji seperti apa nih mestinya gitu loh dari masyarakat atau dari para tokoh, dari para aktivis Tangerang ini menyikapi hal ini, termasuk dengan menurunnya NJOP yang tadinya 103.000 di Kabupaten Tangerang itu menjadi 48.000 per meter. Nah, ini bagaimana nih Bang Haji menyikapinya? Ya kan kalau secara normalnya gini, kalau pemerintah daerah nih mau untungin rakyat, ya kan mau untungin rakyat, dia tahu nih harga tanah 100.000, seharusnya dia naikin dong. Kasih tahu sama pengusaha yang akan membuat izin lokasi di daerah tersebut bahwa tanah ini pasarannya 100 sampai 200.000 misalkan. Cobalah kalau memang ini harganya disesuaikan sesuai dengan harga pasaran, kan begitu. Bukan pemerintah daerah itu malah berkorporasi ya kan dengan oligarki untuk menjatuhkan harga dengan dalih bahwa ini adalah bagian daripada proyek strategi nasional. Nah, kalau ini strategi nasional ya kan kita tahu bahwa strategi nasional itu adalah bagaimana supaya kedaulatan rakyat dan hak-haknya terjamin sebenarnya. Bukan sekarang kan bukan terjamin, ya kan tergadaikan hak-hak dan ininya kan seperti itu. Nah, ini kan menjadi menurut saya menjadi sebuah hal yang tidak logis gitu. Datang pengusaha, datang pengembang, seharusnya mereka sudah bisa beli sawah lagi, bangun rumah lagi, dan juga bisa buka usaha yang lain. Bukan tidak bisa beli sawah lagi, tidak bisa bangun rumah lagi, bahkan usaha berhenti kan begitu. Nah, terus tadi kan Bang Haji mengatakan ya, mesti sinergi dalam proyek ini antara hal teknis dengan hal politis. Nah, kalau kita bicara pada hal teknis, tataran hal teknis itu tentu menyangkut persoalan tata kelola, perizinan, dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, sepengetahuan Bang Haji, PSN PIK 2 ini sejauh mana sih perizinan yang sudah mereka lakukan gitu loh terhadap kabupaten maupun provinsi, karena marak juga di masyarakat itu bahwa legalitas perizinan PSN PIK 2 ini belum ada atau belum sesuai dengan aturan yang ada seperti yang disampaikan oleh Kementerian ATR BPN. Coba gimana Pak Haji? Ya memang seharusnya kan seharusnya pemerintah daerah lebih jeli lagi dalam hal menerbitkan izin lokasi untuk daerah-daerah khusus seperti lahan teknis, lahan kehutanan kan gitu. Kan mereka lebih paham bahwa ini ada hubung kait dengan pemerintah pusat. Contoh misalkan sekarang ada LSD, lahan sawah dilindungi ya kan. Nah, dari lahan sawah dilindungi ini apakah sawah yang sekian hektar itu mendapat perlindungan apa dari Dirjen LSD tersebut, terus sehingga berdampak tidak ke depannya untuk
kebutuhan pangan di Kabupaten Tangerang, terutama di wilayah utara. Yang notabene kan bukan hanya orang utara, ketika mereka panen ya orang barat, utara, selatan juga kebagian, mengharapkan bahwa sumber pangan itu adanya di wilayah utara. Nah, sekarang sumber pangan sudah dijadikan PSN tanpa ada win-win solution yang lain. Nah, ini juga menjadi sebuah tanda tanya besar. Pemerintah ini melayani masyarakat apa memang melayani oligarki atau melayani pengusaha? Nah, kalau memang mereka melayani pengusaha, ya ada hal-hal yang sifatnya menguntungkan, ya jangan dimakan sendiri kan gitu. Kasih solusi kepada masyarakat agar mereka ke depan terjamin ketahanan pangannya. Contohnya tidak akan berubah, jangan sampai nanti mereka digusur tanahnya, ya kan, mereka pindah ke yang lain, terus bisa dipekerjakan tanpa memang embel-embel yang lain. Tapi mereka mampu beli nilai beli pangan itu, mereka mampu untuk membelinya gitu. Jadi bukan malah dengan adanya PSN nanti harga beras lebih mahal di wilayah situ, ketahanan pangannya lebih rusak, banyak masyarakat kelaparan. Ini kan tidak sesuai dengan konsep atau tujuan Presiden Prabowo memberikan anak-anak makan bergizi. Ya kalau anak-anak dikasih makan bergizi, sementara bapak-bapaknya nggak bergizi, gimana mau nyari kerja? Kalau mereka nggak bergizi,